Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Abdul Halid, NIM 921422053 dari kelas C Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan membuatkan tutorial atau cara mencari min, median, modus, standar deviasi, dan varians dengan menggunakan Excel. Dan saya juga akan membuatkan grafiknya. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan tabel nilai ulangan tetapi datanya belum ada, maka kita akan membuatkan datanya secara random dengan cara pertama blok tabel terlebih dahulu, kemudian masukkan formula sama dengan range between, klik 2 kali, kemudian pada bottomnya saya akan mengisi nilai 60, kemudian topnya saya akan mengisi nilai 100, nilai 60 sebagai nilai terkecil dan nilai 100 sebagai nilai terbesar. Kemudian Ctrl Enter, maka nilainya akan otomatis muncul seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk meng-copy paste agar supaya datanya tidak berubah-ubah atau tidak acak-acakan lagi. Dengan cara blok terlebih dahulu datanya, kemudian klik kanan, klik copy, kemudian paste value. Seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan mencari banyaknya data atau disimbolkan dengan huruf N, yaitu sama dengan saya akan menggunakan formula Kounta. Sini klik 2 kali, kemudian value pertama saya akan memblok datanya, kemudian klik enter seperti ini, maka datanya ada 60. Kemudian saya akan cari nilai maksimum yaitu dengan memasukkan formula max, klik 2 kali, kemudian memblok tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Nilai maksimalnya ada 100. Kemudian mencari nilai minimum dengan cara memasukkan formula atau rumus minimum juga seperti ini, klik 2 kali, kemudian memblok tabel nilai ulangan statistika juga, kemudian klik enter. Selanjutnya saya akan mencari range atau jangkauan. Di sini cara mencarinya adalah sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Klik enter, kemudian akan didapat hasilnya yaitu 40. Kemudian di sini saya akan mencari nilai kelas atau biasa disimbolkan dengan huruf K, yaitu caranya sama dengan 1 ditambah 3,33 dikali log N. N-nya di sini adalah 60. Kemudian enter dan klik yes. Ini akan muncul nilai K-nya yaitu 6,9 sekian. Kemudian mencari panjang kelas. Caranya yaitu sama dengan nilai range dibagi dengan kelas. Kemudian klik enter dan hasilnya akan muncul seperti ini, 5,7 sekian.
Kita bisa membulatkannya dengan 6,9 membulatkan jadi 7 dan 5,7 menjadi 6. Setelah itu kita akan membuatkan kelasnya terlebih dahulu, yaitu di sini ada 7 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Kita akan merapikannya terlebih dahulu. Kemudian sini interval. Cara mencari interval yaitu nilai minimal interval kelas bawah atau batas bawah itu ada nilai minimalnya yaitu 60. Kemudian batas atasnya cara mencarinya yaitu sama dengan 60 ditambah panjang kelas yaitu 6, kemudian dikunci atau F4 dan dikurangi dengan 1, kemudian enter. Kemudian kenapa di sini dikurangi 1? Karena minimumnya kan 60. Kalau ditambah 6, maka hasilnya akan menjadi 66. Maka dari itu, dikurangi 1 agar dari batas bawah 60 sampai ke batas atas 65 itu ada 6, yaitu 60, 61, 62, 63, 64, 65. Seperti itu. Kemudian, yang di bawahnya ini, interval kelas kedua, yaitu sama dengan interval yang ini ditambah 1. Nah, 6. Kemudian di sini kita tinggal meletakkan kursor di kanan bawah sampai muncul tanda plus seperti ini. Kemudian tarik ke bawah atau drag sampai muncul seperti ini. Kemudian yang di kelas di batas bawahnya juga seperti itu akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah muncul interval kelas pertama yaitu 60 sampai 65, kelas 2 66 sampai 71, kelas 3 72 sampai 77 dan seterusnya. Kemudian rapikan terlebih dahulu. Di sini agar lebih mudah untuk melihatnya yaitu interval kelas, saya akan menambahkan tanda kurang sebagai jaraknya atau intervalnya, yaitu dengan memasukkan formula atau rumus concatenate seperti ini. Kemudian 60 atau batas bawah, titik koma, tanda kutip pembuka, kurang atau sebagai simbol sampai, kemudian tanda kutip penutup, titik koma, dan batas atas, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal menarik kursornya saja ke bawah seperti ini. Nah, sudah muncul. Ini ada interval kelas 60 sampai 65. Kemudian kita akan mencari frekuensinya. Yaitu dengan cara memblok dulu tabel frekuensi seperti ini, kemudian memasukkan formula atau rumus frekuensi, klik 2 kali, kemudian data array-nya
yaitu dengan memblok tabel nilai ulangan statistika dari sel A2 sampai F11. Kemudian kunci F4, kemudian titik koma, dan bins array-nya. Di sini saya menggunakan kelas atau batas atas interval, yaitu ini. Kemudian di antara baris, di antara N dan 9, kita kunci sampai muncul simbol dolar seperti ini. Kemudian Ctrl Shift Enter, maka akan muncul nilai frekuensinya seperti ini. Kemudian jumlahkan nilai frekuensinya dengan memasukkan rumus sum. Klik 2 kali, kemudian blok data frekuensinya, kemudian enter. Maka nilainya 60. Ini sama ya seperti dengan banyaknya data, yaitu ada 60. Selanjutnya perhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat nilai tengah atau biasa disimbolkan dengan XI. Di sini cara mencarinya yaitu sangat gampang sekali karena sudah ada formulanya, yaitu sama dengan median. Klik 2 kali, kemudian number pertama ini diisi dengan batas bawah interval, kemudian titik koma, dan number 2-nya diisi dengan yang ini, kemudian enter. Maka nilai tengahnya adalah 62,5. Kemudian kita tinggal menarik kursornya saja seperti ini. Maka akan mendapatkan nilai tengahnya, yaitu dari interval 60 sampai 65 ada 62,5, 66 sampai 71 ada 68,5, dan seterusnya. Kemudian saya akan mencari fx. Fx di sini yaitu hasil perkalian antara frekuensi dikali dengan nilai tengah. Fx yaitu caranya dengan mengalihkan saja frekuensi, yaitu pada sel P3 dikali XI pada kelas pertama, yaitu pada sel Q3, kemudian enter. Ini hasilnya 500, kemudian ditarik maka otomatis akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian jumlahkan terlebih dahulu nilai fx-nya ini dengan cara menarik kursor ke kanan seperti ini, atau bisa juga dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan rumus sum. Kemudian di sini saya akan mencari min, median, modus, standar deviasi, dan varians. Min, median, modus, pertama min adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dan nilai tengah, yaitu fx jumlahnya ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Itu caranya sama dengan klik jumlah fx
dibagi dengan jumlah frekuensi. Enter. Nilai min atau rata-ratanya sudah muncul, yaitu 79,9. Kemudian mencari median. Median yaitu tinggal memasukkan formulanya saja, yaitu sama dengan median, klik 2 kali, kemudian blok tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Mediannya sudah muncul, yaitu 79. Kemudian modus sama juga, modus hanya memasukkan formulanya, yaitu di sini mode, kemudian blok tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Di sini sudah muncul modusnya, yaitu 69. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi formula atau rumusnya yaitu STDF. Klik 2 kali, kemudian blok juga datanya, tabel nilai ulangan statistika, kemudian enter. Ini adalah standar deviasinya, yaitu 11,9 sekian. Kemudian mencari varians. Varians itu adalah pangkat 2 dari standar deviasi, yaitu sama dengan klik standar deviasi, kemudian pangkat 2 dengan simbol seperti ini, 2, kemudian enter. Maka hasilnya ada 143,5 sekian. Bisa juga kita mencari dengan rumus atau formula, yaitu var, ini varians, 2 kali, kemudian blok data tabel nilai ulangan statistika. Hasilnya sama ya, seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat grafik, yaitu dengan cara memblok tabel frekuensi terlebih dahulu, kemudian memilih menu insert, dan di sini sudah muncul chartnya. Saya memilih diagram batang dengan 2D kolom seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian select data, dan di sini saya akan remove terlebih dahulu. Kemudian klik add. Series name-nya di sini saya akan menuliskan nilai ulangan statistika. Kemudian series value-nya yaitu dengan frekuensi seperti ini, kemudian klik OK. Kemudian pada horizontal kategori axis label, di sini saya akan menggantinya dengan interval batas atas, yaitu ini. Kemudian klik OK. Kemudian OK. Di sini sudah muncul grafik atau diagram batang dari nilai ulangan statistika. Di sini untuk kategori axis labelnya kita bisa juga menggantinya dengan interval kelas seperti ini yang ada simbol sampainya, yaitu dengan cara select data, kemudian pada horizontal kategori axis label di sini klik edit. Kemudian saya akan mengganti axis label range-nya dengan interval kelas seperti ini, kemudian klik OK. Ini sudah muncul 60 sampai 65, 66 sampai 71 dan seterusnya. Ini saya bisa juga memunculkan nilai frekuensinya dengan cara mengklik
kanan pada mouse, kemudian add data labels, Nah, ini sudah muncul frekuensinya. Kemudian saya akan memodifikasi atau mendesain grafik ini dengan cara, yaitu ini ada banyak tampilan ya, quick layout. Ini bisa seperti ini, kemudian ini, ada banyak ya. Saya akan mendesainnya dengan cara mengklik tanda panah ini, kemudian axis title-nya ini saya mengkliknya dan saya merubahnya menjadi frekuensi ya. Kemudian axis title-nya di bawah sini saya akan menggunakan nilai ulangan statistika ya. Setelah itu ini saya akan mendesainnya dengan mengganti warnanya. Saya akan menggunakan warna hijau dengan ini style yang seperti ini. Nah, ini adalah tampilan grafik atau diagram batang dari nilai ulangan statistika dari tabel yang ini. Tampilan seperti ini tentu lebih menarik untuk dilihat. Sekian video tutorial atau cara mencari mean, median, modus, standar deviasi, varians, serta membuat grafik dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.